Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Kembali Engkau berkati dengan kebenaran-Mu. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kebenaran-Mu ini menjadi kegembiraan hati kami. Kebenaran-Mu ini menjadi kesukaan hati kami. Dan yang terlebih Tuhan, kami rindu benar-benar kami menghidupi kebenaran-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya membagikan apa yang saya alami setelah pandemi mulai tahun 2020 ya, saudaraku, 2020 kelihatannya ya. Waktu rame-ramenya pandemi bulan Maret seingat saya itu di YouTube kalau kita melihat banyak hamba Tuhan membagikan akan kebenaran firman Tuhan ya. Dan kalau kita menyimak seakan-akan hamba Tuhan ini bertengkar seakan-akan ya saudaraku ya. Bertengkar, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini ya. Nah, suatu waktu lihat itu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Kok yang satu gini? Ya, semuanya benar saudaraku ya, karena itu yang disampaikan adalah firman Tuhan. Dalam situasi COVID yang semakin luar biasa di Indonesia ya waktu itu. Dan ketika saya berdoa, Tuhan juga berbicara saudaraku ya. Dan saya oleh janji Tuhan itu saya pegang, dan Tuhan cuma ngomong begini sama saya waktu itu, darahku cukup. Ya sudah, saya percaya darah Yesus cukup melindungi saya dari COVID ya. Dan saya benar-benar menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini saudaraku ya. Bukan hanya kepada diri saya sendiri, tapi buat seluruh keluarga saya ya. Waktu itu yang agak saya juga pernah takut adalah menantu saya hamil saudaraku ya. Dan kita juga ada ibadah, dan ibadah kami itu ya orang-orang menengah ke bawah, sehingga mereka itu kadang-kadang sembrono tidak karu-karuan saudaraku ya. Tapi saya juga melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai cucu saya lahir tidak ada pernah terjadi apa-apa saudaraku ya. Jadi ini yang luar biasa yang saya melihat ketika kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, hal itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang ngomong saudaraku ya. Dan saya masih ingat ketika awal rame-ramenya itu Bapak Gembala menyampaikan Mazmur 91. Dan itu memang saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di gereja Kahal. Sekali lagi, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita mempercayainya, maka kuasa firman Tuhan itu yang bekerja dalam hidup kita saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya membagikan apa yang sekali lagi saya alami selama awal-awal pandemi itu sampai sekarang saudaraku ya. Saya mempunyai kebiasaan yaitu membaca firman. Dan saya sudah sering kali bersaksi bahwa ketika saya membaca firman itu 2 kali sehari. Maksudnya begini, ada yang berbarengan dengan grup, tapi saya juga membaca secara pribadi begitu ya. Dan waktu rame-ramenya itu pandemi itu saya membaca Alkitab dan membaca Alkitab. Hampir tiap hari berjam-jam saudaraku ya. Dan saya percaya itu anugerah Tuhan, karena saya melihat
dan saya mengalami sendiri bahwa Alkitab itu memang hanya tulisan saja, saudaraku ya. Kalau kita baca Alkitab kan memang hanya tulisan saja. Tapi kalau kita berdoa dan kita benar-benar minta Tuhan untuk tulisan ini menjadi hidup begitu ya, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa di sana ya. Dan pagi hari ini saya akan membagikan itu, saudaraku ya. Kita buka Mazmur pasal 1. Ini sudah sering kali kita mendengar ya. Saya akan bacakan begini. Ayat pertamanya, berbahagialah. Ini kalau sudah ngomong tentang berbahagia, ya berbahagia, saudaraku ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Wah, ini 3 kriteria ini hari-hari ini harus menjadi perhatian saudara ya. Kalau saudara tidak memperhatikan ini dan masih melakukan dengan kumpul-kumpul sama tiga kriteria ini, maka saudara pasti tidak bahagia, saudaraku ya. Tapi kalau saudara benar-benar meninggalkan ini, maka dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah ya. Dan ayat 2 mengatakan ini, tetapi ya, kalau kita tidak kumpul dengan penyemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Tapi tidak berhenti di sini, saudaraku. Ya. Dilanjutkan ayat selanjutnya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini mesti menjadi menjadi pegangan di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Berbahagia karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca, tapi melatih diri untuk merenungkan kebenaran itu siang dan malam, saudaraku. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru pernah mengatakan, kalau kamu tinggal tetap, ya, tinggal tetap di situ kata tinggal tetap artinya itu setiap hari, continue begitu ya, setiap hari. Jadi kalau saudara dan saya, maaf mungkin ada juga anak-anak Tuhan yang baca firman-Nya dongkolo kalau bahasa Jawanya, kadang kala begitu ya. Kadang baca, kadang ndak, kadang ndak, kadang ndak, kadang ndak, kadang ndak, kadang ndak, baca lagi. Wah, ini ndak sehat, saudaraku. Ya. Karena Tuhan Yesus jelas mengajarkan, kalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Ini poinnya penting sekali, saudaraku. Ya, mulai sebab itu dalam perjanjian lama kenapa dikatakan lebih lanjut kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu artinya kita benar-benar haus untuk mengetahui kebenaran. Ya, karena kalau kita cuma baca-baca ya bisa lupa, saudaraku ya. Tapi kalau kita mulai melatih diri untuk merenungkan firman itu siang dan malam, ya, siang kalau yang bekerja biasanya ada istirahat, ya cari tempat untuk merenungkan firman. Malam nanti kalau mau tidur merenungkan firman Tuhan. Ini penting sekali, saudaraku, karena sekali lagi kata bahagia itu bisa kita dapat kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, coba kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6. Ini dikatakan demikian. Ayat 6, 7, 8, 9 saya bacakan ya. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ini penting, saudaraku ya. Dalam Ibrani pasal 2 itu dikatakan dengan jelas.
engkau harus lebih teliti. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang sudah kau dengar. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak hanyut di bawah arus. Jadi ini kalau kita hari-hari ini ya berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan setiap kali aku mendengar firman-Mu tolong aku. Aku mesti belajar membuka diri untuk firman ini bekerja dalam itu, saudaraku ya. Saya akan bacakan lebih lanjut ya. Engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada kata berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Supaya tidak lupa. Ya. Berulang-ulang. Jadi kalau saudara dan saya ini baca Alkitab bolong-bolong, ya itu tidak sinkron dengan firman ini, saudaraku. Makanya kenapa saya membaca Alkitab berulang-ulang. Bukan supaya hafal, enggak, tapi memang itu yang Tuhan mau, begitu saudaraku ya. Berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ini kebiasaan orang Yahudi seperti itu, saudaraku ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ya. Sekarang kan juga dilakukan, saudaraku ya. Dalam perjalanan pergi hari Minggu ibadah di mobil. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Tujuannya apa? Kalau sampai Tuhan memerintahkan hal semacam ini, Tuhan tahu persis bahwa manusia itu suka melupakan kebenaran. Maka Tuhan perinci dengan demikian detail supaya saudara dan saya berawas-awas. Ya. Karena begitu gampangnya kita itu melupakan kebenaran, saudaraku. Ya, contoh, nanti kalau Minggu dengerin khotbah ya, nanti pulang jangan lupa itu khotbahnya apa tadi, saudaraku. Banyak yang seperti itu. Ya. Bukan semua, tapi banyak yang seperti itu. Nah, Alkitab ini mengajarkan dengan jelas. Kalau engkau mau berbahagia, maka engkau harus menyukai firman Tuhan. Melatih diri untuk merenungkan firman Tuhan siang dalam malam. Seperti kata Tuhan Yesus, engkau tinggal tetap dalam firman-Ku. Supaya apa? Supaya engkau mengetahui kebenaran. Ini tujuannya, saudara. Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa saya baca Alkitab? Tujuannya adalah mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu tidak lain bukan adalah Yesus sendiri. Semakin saudara mengasihi firman Tuhan, semakin saudara melatih diri untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan semakin mengenal siapa yang kau percayai. Siapa Tuhan Yesusmu itu. Ini penting sekali, saudaraku ya. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Di dalam Injil Matius pasal 5. Ya, ayat 6. Ini ayat terkenal sekali. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Saudara dan saya ini akan mengalami kebahagiaan sejati ketika hari-hari ini kau lapar, haus akan kebenaran. Saya kasih ilustrasi Alkitab inilah gampangannya ya. Alkitab ini kan firman Tuhan atau makanan atau roti atau minuman juga bisa, saudaraku ya. Kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Alkitab ini ada di depan kita, tapi kita cuma pandang saja, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca.
ya saudara tidak akan mengalami namanya kebahagiaan itu, saudaraku. Jadi pagi hari ini saya share apa yang saya alami hari-hari ini. Ya. Hari ini saya selesai membaca Alkitab yang ke-54 kali, saudaraku. Dan ini membuat semakin bergairah membaca Alkitab. Kenapa? Ya karena saya jujur rindu Tuhan, ajari aku tentang kebenaran-Mu. Karena aku percaya lewat kebenaran-Mu lah aku semakin mengenal Engkau. Mari saudara-saudaraku, ya, sama-sama kita mendorong diri kita masing-masing untuk menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan ketika kita menanggapi akan perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar ini menjadi semakin nyata dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ketika kami lapar, haus akan kebenaran-Mu, maka kami akan mengalami kebahagiaan. Karena kami tahu persis bahwa kebenaran-Mu adalah pribadi-Mu. Kebenaran itu adalah diri-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami benar-benar melatih diri kami, membaca Alkitab, merenungkan, menyukai akan kebenaran-Mu, memperkatakannya berulang-ulang dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan mengalami kuasa firman-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.